Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dewi Astriani dari kelas Ekonomi Syariah C. Nah, saya akan mempresentasikan apa materi kuliah saya yang saya dapat dari sebelum UTS ini. Terus temanya yaitu jual beli dan permasalahannya. Ya. Nah, lalu apa yang dimaksud jual beli? Nah, jual beli itu tukar menukar harta atau barang. Misalnya kita ingin melakukan transaksi jual beli, contohnya itu uang kita tukar dengan buku. Nah, itu disebut transaksi jual beli. Nah, landasan hukum jual beli salah satunya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Quran An-Nisa ayat 29 yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi kalau kita melakukan jual beli itu harus saling suka sama suka, jadi tidak terpaksa. Nah, kalau terpaksa itu akadnya tidak sah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu yaitu apa saja rukun dan syarat dari jual beli. Nah, rukun dan syaratnya, rukunnya yaitu ada 3. Akhir atau orang yang bertransaksi. Lalu yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Lalu yang ketiga yaitu sigat atau ijab kabul. Sigat itu pernyataan, ucapan atau pernyataan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Nah, syaratnya yaitu setelah tadi rukun, nah selanjutnya itu syarat. Apa sih syaratnya? Nah, syaratnya yaitu untuk orang yang bertransaksi itu harus sehat, terus dia sudah balik itu sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, atau sudah dewasa. Lalu untuk yang bertransaksi itu dia bukan pemboros. Nah, selanjutnya yaitu untuk barang yang diperjualbelikan itu barang yang suci. Suci itu maksudnya bukan barang haram, bukan barang curian, dan barang itu barang milik kita sendiri. Barang itu juga harus ada manfaatnya. Misalnya membeli buku, nah buku itu kan juga bermanfaat. Terus selanjutnya sigat yaitu tanda serah terima dari pihak yang bertransaksi. Sigat itu harus pada saat kita bertransaksi. Seorang yang ijab itu orang yang menjual, dan kabul itu orang yang menerima. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam transaksi, macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu apa saja macam-macam jual beli? Nah, macam-macam jual beli itu ada bai sahihah, artinya rukun yang sudah terpenuhi, akad yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Lalu yang kedua yaitu bai fasidah, yaitu akad yang jual beli yang belum terpenuhi salah satu syarat atau
rukunnya. Nah, macam-macam jual beli BI sahihah. Ya. Nah, lalu saya akan menjelaskan apa saja macam-macam BI sahihah atau yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Itu macam-macamnya jual beli yang sudah barangnya itu sudah nyata ada di tempat tersebut, misalkan ada di toko dan kita mendatanginya. Lalu yang kedua, pesanan. Pesanan itu bisa disebut akad salam. Biasanya itu jual beli secara online. Lalu jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak. Nah, itu dinamakan bai short. Selanjutnya yaitu bai murabahah. Jual beli dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Jadi misalkan ada harga belinya berapa, terus dikasih tahu keuntungannya berapa. Selanjutnya yaitu bai isyrok atau ya secara kerjasama atau serikat. Jadi jual beli itu dilakukan secara kerjasama. Selanjutnya itu bai muhatta. Jual beli dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Jadi misalkan belinya 100.000, dijual dengan harga 100.000. Selanjutnya yaitu jual beli bai muqahhadah. Itu jual beli hewan dengan hewan. Jadi hewannya ditukar dengan hewan. Selanjutnya itu jual beli dengan syarat khiyar, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, itu misalkan dengan batas waktu tertentu, misalkan seorang penjual membeli misalkan toko lampu. Nah, lampu itu sampai di rumah tidak bisa dipasang, tapi sebelumnya ada perjanjian yang penjual itu mengatakan kepada pembeli kalau lampu itu boleh ditukar, tapi harus dengan batas waktu tertentu. Nah, seperti itu. Lalu jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat, yaitu disebut bai bisyarti al-haram. Lalu macam-macam bai fasidah atau jual beli yang terlarang tadi yang syarat dan rukunnya belum terpenuhi, yaitu jual beli sistem ijon. Nah, jual beli sistem ijon yaitu jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya, seperti jual beli pada masa muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Nah, jadi menjual buah tapi buahnya itu belum berbuah, masih berbunga, seperti itu dilarang karena tidak memenuhi syarat barangnya yang tidak nyata tadi. Lalu yang kedua yaitu jual beli barang haram. Nah, jual beli barang haram itu jual beli yang tidak dibolehkan ya secara Islam. Nah, contohnya jual beli minuman keras, itu kan sudah jelas-jelas harus dilarang. Jual beli narkoba itu kan merugikan diri sendiri, sedangkan kita tidak boleh menyakiti diri sendiri atau merugikan diri sendiri. Jadi jual beli seperti itu dilarang. Lalu yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan. Jual beli tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Jadi sperma hewan itu kan tidak berwujud, jadi tidak sah. Lalu yang keempat yaitu jual beli anak binatang yang masih ada di dalam kandungan. Misalkan jual beli kambing, anak kambing. Nah, anak kambingnya itu masih di dalam kandungan belum keluar. Nah, kenapa dilarang? Karena nanti kalau misalkan ada cacat, misalkan kurang kaki atau cacat kurang apa gitu kan, itu tidak sah, tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, karena masih banyak kekurangannya,
Saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.